intinya ceritanya tapi sing urut, intinya cerita sing urut mengke sak kodiah sak kisah mengke dikhatamaken sak kisah tenan. Intinya ceritanya sendiri. Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala nopo keangkuhannya kebesaran itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal saat ini ahli nujum. Ya Fir'aun bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat. Tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar apa? Kerajaan. Hasil wala-wali cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa yang dilarungkan tenggene satu peti malah senengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun. Wono wali cerita walhasil Musa tumbuh besar terus ini anak raja yang beling beling nanti tukaran di Jotos mati barang terus buaya beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Ini ku kaum Bani Israel. Kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa Al-Kiptia. Makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir Egypt gitu. Kayak istri Nabi Maria apa Al-Kiptia. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani Nabi Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza Nabi min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa kadzahu Nabi Musa faqadu alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Gini itu teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita tengah Jimriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaan. Sehingga ketika Musa minggat, ya, Musa apa? Minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, ya. Hukum teritorial itu punah sekali, ya. Sudah lama hukum teritorial. Di Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap ada hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawat jahatil Quran Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu spontan cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihum ra'aina napa tadidan qala maqut hukuma qala ta'ala nati hatta yasbira ri'au abuna syekhum kabir terus faqala rumah semata walaila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat kenapa melarikan diri dari Mesir? Jawab Nabi Syuaib, qala la takhaf, najau minal qaumin. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman. Kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menonton tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau ada tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini aku sing cerita Quran, ini uridu an unkihaka ihtabnata ya hada ini ala antasironi samanya apa? Iya. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib. Ya. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdua untuk panah ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir itu dengan keluarganya gitu, ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihim kutu ini anak tu narol ahli adik menaji kobatin awal itu ala nari nopo. Walhasil melihat satu cahaya, kemudian dia dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, terus dia ke
mau menghadap Fir'aun, dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita Basaria, biar sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan Basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lisannya dia itu susah, berkopil. Musa cilik itu bedik, cilik umur 4 tahun, 3 tahun itu bedik. Senengannya itu jambak, jenggote Fir'aun. Wah jambak itu mantel. Nah tapi bojone Fir'aun kalah dari seneng kurrotu ainili, walah latat dulu asa ayan pak anak tadi tahu nama. Parah. Maksudnya Fir'aun curiga, masih alami caci, jambaknya juga wajar. Tidak jambak itu jenggote Fir'aun, itu mau mantel ya, bayinya Musa itu bedik. Yang tidak nabi yang bedik. Ini akhirnya Fir'aun kondor bojone ngene kowe amen bela Musa. Saiki dites. Saiki jembake jarak kok alami caci. Ada dites apel lambe geni. Nggih, wong apel dibanding apa? Wow, geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalar bela apel. Wong apel gak bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilatih loh lidahnya terus pelu. Terus akhirnya bojone Fir'aun itu lah mau ngapel ya, geni bilang apa? Geni om jenenge bu, bocah. Lah ngono jambak digotem yo, bocah. Orang nyatane apel be geni bilang apa? Mana roken apa dihukum mangan geni lo? Berarti bukti gak waras. Itu dites. Nah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risah. Sebab itu Nabi Musa maserta mengiran Pak Arsil Nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturimu dari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bendelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo Nabi Musa. Dadi dia PP. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur nang pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsil rumah yarita yusuf diguni ini akho wa ayuga satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure nabi Musa. Jadi ngajakno proposal dia supaya dulure dadi napa nabi. Mana ning dikane ulama wong manjane pengiran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok protes sampai pengiran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pengiran berjumlah pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wong Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Nah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang memiliki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sama harus ingat betul. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang menjadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran sorihan secara sorry eksplisit artinya tidak ambigu tidak. Itu Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuasaan lewat logika kasus tongkat kayak Harry Potter ini pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasul min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran nggih boten tafsir nggih. Jawabe Musa, jawabe Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah, ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ini ruang tenang dan biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat Nabi Musa terjual akhirnya berburu boleh tongkat. Santri-santri semua tirakat boleh tongkatin Nabi Musa, boleh akhir Sulaiman, boleh kampion untuk kusumane Sunan Sinten. Hari itu boleh Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula niku kiai.
Kulo nu kiai rasional tafsir niku nganti tak niki semua yang golek ngoten. Waktu nanti nang bodoh kalau tuku sambil ya. Sing teko niku sepeda motor ae duwe sambil ya. Tak ngomong penak. Wes makan barang antik sing bilengno silang. Mung kabare sing gagal jeneng dari wis tuku sambil ya. Dene numpak sepeda motor usilian ora jelas. Nah, saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah, satu dialek yang rasional. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mungkin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku nggak besok ngalor ngidul ngitan ngulon sak roku dadi pangeran ya. Di dunia pangeran ya, aku ngintan ya pangeran, bulan ya pangeran, jadi pangeran sing dijaya ya aku sing jadi raja di raja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul apa? Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya banyak siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, untuk pangeran lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran berarti zaman buyut-buyut temra duwe. Mulane terus Quran murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ikum lamat dua saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu kayak betul. Kayak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun dan Tuhan sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama namen bayar show tentang dari Potter masalah atos ya. Jadi lalu itu suratnya jelas sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin qala lil malaikati qalu ala masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi di salah satu pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kamarnya Fir'aun malah Tuhan dunia kan? Belum gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum dia tahu ngediam. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak-balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadaru Musa wa qaumahu yusidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituk ridana min ardina bisyirika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika Rabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten no Fir'aun. Yang jelas misi modelnya sendiri ini kurang ujung-ujungnya itu dia kepengen jadi rojo, jinak jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun rapinya itu
Lah anak aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah kalau ayo cocokkan sepakatan ngusirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Iku ata daru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihata dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Dan Musa ya, terancam dia itu. Lama tertakut dengan Musa, kowe gawe misi ini kira itu kridana min ardina bisrika ya. Kowe itu raja wah Musa. Niatmu jadi itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung berubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan penggawa-penggawa mereka sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya, terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Madarobna alika rizal. Mas ngomong tidak masuk akal lah sebab aku percaya, karena kami di sana menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi menghentikan bahwa sekarang saya memaklumatkan saat ini anak nazirul mubin, aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadum min enti anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, podo karo aku jadi anak. Sudah akhirnya Rasul ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika gazi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeran itu sapa? Ya, saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi. Pangeran dulu sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi. Kok bisa nak cuma ngono iso dijebok wong di penjara loro dijebok sing kita dipateni, sing kita dibeno. Lha iki tak pateni sing kita dari pengurip. Jadi paham ya qala ana uhi. Wong sing kita tak pateni sing kita tak paringi akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Pak Intawwa ya si bisam si minal masyrik, saya ini Pak Tibia minal. Saya ini pangeran dulu yang menerbitkan matahari sampai wetan mula-mula. Nabi pangeran saya ini kau pulang ngetak. Ya itu namanya patona. Kau nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabital lagi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Bon itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Nah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan, karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye caranya ngalahno Musa. Nah, terus piye caranya ngalahno Musa itu nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sikir. Ukuran kedijayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek lenek. Wacana adu ilmu napa? Gede. Nah, karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedijayaan. Musa menunjukkan fa'alqa asau fa'idha ya subhanu mubin wa naza'ayatu fa'idha ya bidau napa. Nah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu itu sudah jadi janji pangeran. Sebuah ayat yang dipaksakan
itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'alqa Musa asau fa'idaya subhanu, ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya jauh fa'idaya betu'udin nadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak tuh. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat itu, jadi pas ayat nomor kita mengatakan di ikhwan ini nak rasis memiliki sesuatu cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa? Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamad. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh, kasus tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Jadi yang disebut tenggene Quran, wama mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal amwat. Ini problemnya. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wama mana ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal amwat. Wa atayna samudan naqatan syuratan fadzalamu biha. Wa ma nuzilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah, setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kasus pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi dan ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir, ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia, menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia, bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita. Kita wujud bukan kehendak kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabdu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun wa tilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i rizqin fahya bil ardi ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita, bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh, menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal, itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama, kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama, kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naiknya cara berpikir demikian, bang? Betapa naiknya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari, bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler.
Ya malah ketika Nabi Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Khidir, andai kan aku melihat Arab, majada dari ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup, paham ya? Bahwa belum ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat Arab, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa. Mungkin tak pulauan perasaan pulau itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi mawanya tidak sampai iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum, saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kue kok delok perdasatan rokok, kue ngerti, wah aku raiso gawin rokok panas ya. Sama kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedasar. Nah ini yang sesuai dawai Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktikar bahwa lita'lamu supaya kamu tahu anna Allaha ala kulli syai'in. Paham? Jadi bersamaan sambung, kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat Asa Musa Subhan tongkat menjadi ular? Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada unta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atayna tamu dan tamu siratan fagalamu. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Nah, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti berengket. Kalau orang Jawa, Jawa aneh-aneh bukti jika orang kawin nonton agar besok rambut sediakan kopi jam itu tepat wabek tempe gorengan berarti rasa yang aku Jawa aneh-aneh ini berarti rapati tenang umum Jawa aneh-aneh itu bukti rapati apa? Nah mau tenang bukan ya apa orang yang mau nembak repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia jalur analisa aneh-aneh. Itu bukti rapati tenang. Padahal untuk tentang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah nggak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawari keramat pengiran, itu keramat orang. Kalau pulau gitu keramat ya, kalau buatan gitu. Wong pulau keramat gitu tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang senang keramat atau senang keramat, dia biasa mau keramat ya begitu. Ya begitu. Pulau senang bahwa jenengan tetap pengiran, kalau tetap kau pulau. Lalu ini ngomong hati kondisi ilahi anta wana ya Allah. Betul kalau kita nasional wiridan ya Allah anta wa anta wa ana itu suka kelima gitu tapi kan nggak paham kenapa wiridannya kok anta wa ana gitu wiridan anta wa ana ya wiridan satu qadir ilahi anta azizun bisama anta wahidun bisama wa ana wahidun ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak kita. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertahmid. Gak usah ngenteni orang tongkat jadi ulang. Gak usah ngenteni duit setambul. Gak usah ngenteni di kelambi untuk kusumo. Kalau mana ini tersangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan ngabuk dianggap duwe ngonten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune go sak miliar kulo terus dianggap kulo dari kabel untuk semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duit tak kena ora tuku. Lah ora wis nganggo puter ramati. Hebatnya tembun
rebutan di Istanbul itu kan bukan cocok. Nah, tambahan cocok dari rezekinya dia mau urusan rezeki tapi orang urusan iman. Gak perlu sering kita ya. Lho kok jenengan nanti ngoten tiang ngoten mboten gede. Lho nak dimani aku gede tapi nak urusan rezeki dong. Mangane kok kon. Kan. Betul. Namun ngoten kan kudu toleransi ya. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jane iki kita sadar atus Istanbul atau kan mboten jelas. Lah ini yakin iku mandi mari rezeki jembar lha apa tidak kowe disimpen rezeki jembar dhewe. Nanti didol jadi butuh duwe. Lah nek iku dadekno rezeki jembar apa didol mesti malah disimpen. Mana kula ngerti jajai mau nak jenengan gadah iki rezeki jembar ngeten-ngeten. Mun tak piambak rezeki jembar. Oh dia rezeki ra jembar. Ya kalau gitu memang nice betulnya ya. Artinya dari segi tauhid itu masa. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andai kan saya melihatlah aras melihat apa, itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, yang saya saksikan sekarang sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami anak ala kulli syai'in. Engkau adalah Tuhan. Nah, sama tak aku kan makom dulu, dan panjang kudu begitu, terang kok makom-makoman. Memang begitu. Yaitu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa. Itu temanya menjadi tema klenek, sahara, bukan sih. Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh. Paling enggak ini loh, mat tidak nabi kok kue miber ning langit, engko terus mulai digandeng pengiran, terus pengirannya maklumat non kue au tak dia billahi wal malaikati nopo. Jadi ngaku pengiran sumbet mat terus teko garis be pengiran di malaikat terus diumumno di maklumat. Terus rekayasa au tak dia billahi wal malaikati nopo. Bila au yakun ala kabehtum min zukrufin au tarqafis sama. Walan nu'mina liruqihi ka hatta tunzila alaina kitaban. Ini lemah sing lapangan disaini wong akeh kowe muiber ilang terus teko nggo kertas dengan kertas iki ono mandat nak kowe ora tuh. Terus jalan. Akhirnya pangeran mari Nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaror. Semua aneh-aneh. Niki nek dadi kiai diteror umat ora usah grogi. Dari jenengan dungane mandi. Duki dungane kula ngeten ora usah. Mandi ra usah. Kula mboten nggih kula niku terkenal disebut mau boten urusan. Darani wali, cek nabi, cek ulama, pokoke ora urusan pangeran juga sembah sama kompensasi. Sama pangeran nek jalu aneh-aneh. Masalah pangeran itu gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek ada. Nggih. Ngendikane ulama nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek kalian napa? Ada. Ya dari jauh pengiran ayat Allah yang mesti jalur aneh-aneh itu mesti parah dia ada. Ini yang disebut wama nusilu bil ayat illa takwif. Satu ayat yang aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah memberi peringatan. Jadi artinya ya saat tongkatnya Nabi Musa itu jadi ulo, saat Nabi Soleh ngetokno onto waktu itu bukti bahwa Allah akan mengendaki azab. Wama nursil bil ayati illa takwif. Karena permintaan aneh-aneh dituruti dan mereka tetap tidak harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh wis bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Ini jenenge wama nursil bil ayati illa takwif. Dimakai jenengan pelajari malih teng ayat wama mana nursil bil ayati illa angkat dan berjihad apa wa atena tamu dan naqata musyratan fadlamu dia wa ma nusilu bil ayati illa tam menurut tersakin qala fir'aun ngucap sapa fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum amantum ana to percaya sira kabeh iman sira kabeh ditahqiqil lan badan wa idarisan yati alfa bihi kelawan Musa. Kowe iku percaya saiki mbek Musa qoblan adzana dalam sedurunge yen to ngekeki weruh ingsun ana yang ingsun tak maring sira kabeh.
Inna hadza satamne iki Allah dirupane perkara sonak tumuhu kang agawe sira kabeh. Hu ing hadza. Iku lamak kronik tine mok rekayasa. Makar tumuhu kang gawe rekayasa sira kabeh hu ing ikhlas makar fil Madinah ing dalam kota. Bakal itu priju supaya usir sira kabeh mendatang ikhlas Madinah ahla ing penduduk Madinah. Barang konten sihir dimenangkan oleh Nabi Musa, tukang-tukang sihir iman dengan Nabi Fir'aun kurang pasal. Lu kan mau ujuk-ujuk iman dengan Musa, jangan-jangan kalian bersekong untuk mengkudeta kami. Jadi contoh logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Ujuk-ujuk kok bersekong. Inna dalam makhluk makar tumum fil Madinah. Fir'aun juga begitu. Saya penduduk Madinah bahwa persangkongkolan ini untuk mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Itu prijuminhar apa? Kalian. Sebenarnya itu. Ya yang kelas-kelasan dari boleh pengaruh. Karena logika politik itu gak ada. Ramah besok jaring rayu, ramah juga dari boleh utangan. Logika sumber apa? Gak ramah dari berduduk, ramah dari rayuan sektor. Mulai ini ngoten itu satu logika kebenaran itu mudah dibelokkan oleh logika sosial apa? Montuwo tradisi ngoten itu. Jadi nak lagi senang dia sing pintu sopan itu nyona ulama. Mana lagi senang ulama dari perselingkuhan kekuasaan dan agama. Waduh bahasanya si ekstrim. Waduh kok ramah banget ngoten itu. Mana dari kiai rasa hati lor, pulau ini damai memang rausan terus. Tidak memang pun kuno ya itu tadi mulai dulu itu ada tradisi logika kebenaran logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Makanya kalau sampai nanti belajar Quran sama hatam itu begitu ceritanya para nabi dulu itu pakai hujah ilmiah semua pakai argumentasi ilmiah semua lalu berubah menjadi logika kekuasaan logika saling curiga kayak ini. Ketika adu ilmiah Fir'aun kalah, nggak mau ngakui. Sekarang ada adu ilmu klenik. Adu ilmu klenik dituruti Nabi Musa kalah yang mau ngakoni. Jadi inna hadza la makrum makartumu fil Madinah litukhruju minha. Nah, tukang-tukang sihir ujuk-ujuk iman ke Musa jangan-jangan dari awalnya sudah bersekong. Ini sebagian ayat malah lebih jelas lagi. Jangan-jangan ini innahu la kabirukumul ladzi 'allamakumus sihir. Jangan-jangan kayak bebeng lawan Musa makan-makalan tok dari awal dibeli Musa burung. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus. Nah, repot. Dari ngajak adu kekuatan. Jadi tidur tenang dari mereka. Ya repot. Dari wong orang nama dari kayu. Payah. Dari manusia yang berkelas, tergantung dijadi matematik mereka. Tentang politik, tentang itu kan repot. Inna hadza satamniki ulama kronik tine satu rekayasa. Makar tumuhu kang reka daya sira ing makar fil Madinah ing dalam kota. Litu priju supaya musir sira kabeh minha saking Madinah alha ing penduduk Madinah. Pato pata alamu nama kok bakal ngerti sira kabeh. Maing perkara yang alukum kang merkolehno apa makum ing sira kabeh minisange. Barang wis pola kalah, akhirnya Fir'aun nganggo logika kekuasaan, logika otoriter. Laukot di anai, meskipun klasik, berkekuasaan kalah, bisa nggak logika kekerasan. Laukot di anai ini bakal ngetok insun aja, tangan sirokabe. Wa arjulakum lan sikil sirokabe. Min khilafin halis selang-seling. Maksudnya tangan sikil ayat kuli wahidin al-yumna warijlihil isra. Ya, tangannya diketok di tengah dan sikilnya daripada depan kok repot. Bedil dengan mahal. Mulai lihat ngotot logika kekuasaan kalah ilmiah yang menang bedil kok repot. Jemalah solikan aku mengkau yang senyalin itu pemikiran kabeh baina halis kabeh. Kalau pada matur sapa Saharatul Fir'aun. Tapi karena mereka sudah iman, kalau pada matur sapa Saharatul Fir'aun inna ila rabbina munqalibun. Ini jadi perlu ditiru ini. Inna tatane kita ila rabbina maring pangeran kita munqalibun bakal balikan. Jadi orang diancam si patah ini jabe, nak buat patah ini rambut patah ini, gue lagi mesti mati, jadi diancam si patah ini jabe, nah jenengan patah ini orang kalau nggak tetap mesti mati. Inna ila rabbina.
Terus saking sufi ini istilahnya ora kok mati, ila rabbina. Pada akhirnya kula balik teng pangeran malah merasa asik karena merasa itu ila rabbina menuju Tuhan. Mbok pateni di kula tetep mati. Akhirnya kejame-jame mau. Terus menarik, tadi penjara ya lor. Repot. Jadi saya orang tanam zakat jadi mati, bukannya sering susah ya, orang nobar. Kalau pada mengucap sobat sahara tu Fir'aun, ina satamnya kita ila robbina maring pengiran kita, baca mautina. Sausi mati kita, biayi wajin, kelahin dini coro kangat dina pokok mautu. Kulo piwai nganggo cara apapun dengan model apapun pada akhirnya gimana? Mati. Mengkau liburan di balik kafe erosi unat di balik kafe filasro tinggal mager. Wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Wa ma tangkimu lan orang yang kari sira Fir'aun, tunggi kuwi orang yang kari sira Fir'aun minna sang. Kowe ora ingkar mbek kita, cara berpikir kita illa an amanna. Kecuali orang yang iman sama kita bi ayati rabbina kelawan ayat-ayate pengiran kita. Zaman ini nyiksa aku mergo gak ngakoni aku pengiran aku tok masalah. Lama ja'atna semangkane teko ayat naik kita. Robbana do pengen kita afri kula aturi ngesokno panjenengan. Alena ing atase kita jenengan tokno sabar ing sabaran. Sokno ditumpahkan dituangkan. Robbana do pengiran kita. Afri kula aturi nuwangno panjenengan alena ing atase kita sabar ing sabaran. Indah lima nalikane nglakoni perkara tuwa itu kang ngancam sira Fir'aun ing mabina lan itu. Ya ana asli Allah nasia supaya ora bali kita kufaron hale kafir. Wa ta'ala lan kula aturi mateni panjenengan nek kita muslimin hale sampeyan. Jadi tidak memohon ke Fir'aun supaya nopo diampuni atau apa, tapi langsung ngendikan Robbana afriq alina nopo. Ini menunjukkan bahwa iman mereka sudah sejati betul. Ketika mau dihukum mati oleh Fir'aun tidak mengajukan supaya Fir'aun mengampuni, tapi ngendikan Robbana afriq alina nopo. Bahwa itu sudah mukmin sejati betul. Paling ana sabar wa ta'ala mesti. Mana ekstrim semua jalur kreasi sirik. Harga nyawa masih menungso. Nabi sudah berusaha cerita ilmiah. Jadi orang jalur nawa pengampunan Fir'aun tapi Robbana afriq alina nawa. Jadi cerita logika politik mana? Wakoran malah ulang ucap soal malah tokoh min kaum Fir'aun. Namun di logika politik mana? Atas dari Musa wakoh mau itu apa? Dia tokoh Fir'aun. Musa kok benar galung-galung. Itu sebenarnya menghancurkan kekuasaannya sampeyan. Wakoran ucap soal malah sobat kelompok min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun. Lalu mari Fir'aun diprovokasi, dikipasi. Atas dari ana to ngembarno sira tatrukun terus ngembarno sira Musa wa kaum lan pengikuti Musa. Mosok ngene-ngene wae bar pentok dingin-dingin. Boleh dibantai to kok mergo itu fil ardi. Mereka itu potensi meruntuhkan kekuasaan iki. Ngomong pentas-pentas kok iki. Itu supaya merusak kaum Musa wa kaum fil ardi ing dalem bumi. Didoai lawan aja ilmu kholafati kamaring menentang sira. Wajar kalan tinggal sapa Musa kaing sira wa alihata kalan kepangeranan ira. Utawa lan pangeran-pangeran sira. Wa kana lan ana sapa Fir'aun sona aku gawe sapa Fir'aun aku maring aliha asnaman ing pira-pira berhala siwaran kang cilik-cilik. Ya buduna kang padha nyembah sapa kaum Fir'aun ha ing asnam. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum wa rabbuna. Ana ta ingsun rabbukum pangeran sira kabeh wa rabbul lan pangerane asnam. Walidalan korona hari ini kalau ngucap sopo Fir'aun ana rabbukumul a'la uta ingsun pangeran sira kabeh a'la ing kami. Kalau ngucap sopo Fir'aun iki dari logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Mosok Fir'aun berpentas kalah kok dingin-dingin. Harusnya ya kamu bantai. Kalau tidak kamu bantai mereka berpotensi merusak tatanan yang kamu bangun. Kok kowe ra dianggap pangeran, kerajaan yo hilang. Jadi urusan Musa bener ta ora dibahas. Paham ya? Mestinya kan dibahas Musa bener kalau orang-orang. Ora dibahas ngono. Musa berpotensi merusak kerajaannya sampai. Jadi sudah pakai logika sosial politik. Akhirnya dia kalau ucap sopo Fir'aun sanukot tilu abna'u manastahi napa? Sanukot tilu bakal mateni ingsun ditasdid wa tasdid abna'u ing pira-pira anak-anak ini.
Bani Israil al-Mauludin kan dilahirno kabeh. Wanas pasti lan ngembarno urip membiarkan hidup kita anak pasti sing ngembarno kita ni saum ing wadon-wadone mau Bani Israil. Tapi lina kaya oleh nglakoni kita bimbang Bani Israil ning kok sang istri. Wena satene kita kok bangsa dhuwure Bani Israil kok guna kuwasa kabeh. Kok diguna iki kabeh. Akhirnya orang pemberantasan, wonten napa pembunuhan, wonten genosid, wonten pembunuhan massal. Kafalu mongko padha nglakoni sapa kaum Fir'aun. Kafalu mongko padha nglakoni sapa tentarane Fir'aun dihim lan Bani Israil dari kaum kono-kono pembunuhan massal. Akhirnya pembantian, wonten pembantian massal. Pasaka mongko wadah sapa Bani Israil sapa Bani Israil. Bon saat ana pembantian massal Nabi Musa matur teng kaume, kala ngekeki saran, to dawuh sapa Musa li kaum maring kaum Musa. Istainu billahi wasbiru. Istainu jaluk tulung sira kabeh billahi lan apa wasbiru lan sabar sira kabeh ala azab ing atase pilarane. Firman. Innal arda lillah, sak temene bumi lillahi kagungane Allah. Yuriduha mayyasha umniba. Yuridu marisna sapa Allah ing ardu. Yukti tegese maringna sapa Allah ing arep maning wong ya tau kang ngersakno sapa Allah ing man ini bagi sang kawulane Allah wal akibatu dari akibat utawi pungkasan al mahmudatu kang den puji ulil muttaqina kedue wong sing takwa kabeh Allah ing Allah kalau padha matur sapa kaum Musa. Jadi ketika ada pembantian massal dari Nabi Musa ngomong nang kaume ngendikan nang kaume kowe sing sabar. Masih Fir'aun ku jadu kok kaya apa karena berkekuasaan ing tangane apa. Iso wae sing marisi bumi ora pen tapi kowe tapi kalian. Jadi kamane Nabi Musa ngeki semangat bisa saja Fir'aun itu kalah. Kita harus tetap melawan, jangan menyerah. Karena innal ardo napa? Lillah. Jadi kalau Nabi Musa enak qalu udina min qabli an ta'tiyana badi marwa kita perang ya lara kabeh kira-kira ya bener pedang ora perang ya lara kabeh begitu duduk jadi logika sederhana udina dan siksa kita min qabli an ta'tiyana zaman rengene jenengan revolusi ke kula mun lara tak usah wonten jenengan nggih pun padha-padha lara revolusi ada kemungkinan ada berubah panggil podo-podo loro, ada loro revolusi, ada kemungkinan berubah. Anak nyerah kan berbudak abadi. Panggil sama seperti kita. Wah jadi wong nganggur ya loro, ikhtiar ya loro, podo-podo loro atau ikhtiar, sama ini kapan-kapan kasil. Tanah nganggur sama bersat. Lalu dua guru nakalan, jadi cara berpikirnya dua santri sikit loro, podo-podo loro ada yang rame-rame. Artinya ya sama, logika hidup itu kan sama. Mana mau ngaya logikanya ngurus sitok ya judet, apa ya judet atau apa? Nah logikanya mau ngaya sitok ya rumah tani angel pemenang. Nah ya terserah sampai aja kami Nabi Musa. Lalu kumpul dia gimana? Nah di rumah kancaran nomor medit ya lor, om lomo ya lor, aku kancaran lomo, ono enake. Jadi nak nakal lagi kan, bucu elak ya makan ya makan lewat. Yang penting ayu, ada logika. Tapi masalahnya tinggal lagi. Itu kali partai kan nonton. Yang gede ya partai politik, cilik ya politik. Atau milih yang gede. Tapi timbang yang gede belas sekeras apa atau yang cilik orang belas. Mereka yang gede anak dua, yang cilik jadi ketua. Jadi sudah tua, satu logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial itu tua sekali tradisi. Dari tema ketuhanan yang ansih, yang bersih, kemudian Allah menjelma jadi tema-tema kekuasaan. Dan taman ngerti, dan ini disorikil Quran. Urut-urutan cerita ini disorikil Quran. Tidak cerita mufasir, tidak cerita tafsirnya, tapi ceritanya Quran. Kalau cerita mufasirnya kan ya bisa secara ilmu hadis atau ilmu al-jarh wa ta'dil ya, ilmu kritisi hadis, para kritikus hadis bisa saja cerita itu Israiliyah atau hadis-hadis masyhur gitu. Tapi ini enggak disorikil Quran. Jadi kalau versi tafsirnya kadang kan istilahnya kadang ada berbau-bau apa? Israiliyah. Kalau dalam ilmu detail hadis ini dikenal namanya ilmu jarh wa ta'dil. Tapi enggak ada itu, memang murni disorikil. Wong dari logika mencari Tuhan, qala fir'aun wa ma rabbul alamin.
Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala lil mala'i haulahu ala tasam. Firaun masih dingin ketika Musa ditanya, kamu punya Tuhan, itu Tuhan siapa? Ya yang menuhani langit dan bumi. Firaun masih dingin. Ngene nek urusan bumi aku bedino mau kamu ora tau ora pangeran. Nek urusan ning langit kok sik tak ngongkon arsitekturku tak mau bangun piramida. Mau tak munggah sampai ketemu pangeran. Jadi Firaun rasional. Fa'ukit tiyaha man fa'ali alati ini Fa'ukit tiyaha man alati fa'ali sorta la'ali atol ila ilahi nawa. Jadi Firaun sangat sombong. Cek ini nak pengeranan dari pengeranan langit bu. Soal urusan bumi aku tidak mau kata aku atau ketemu pangeran. Jadi pangeran ya aku. Soal neng langit kemungkinan neng langit sok tak ngomong arsitekturku tak kon bangun piramida mau tak munggah tak kenalan bernama pangeran. Nanti baru kayak piramida Mesir baru kayak Firaun. Baru kayak Firaun aku pengen ketemu nama pangeran. Musa ira beto logika iki gak mandi. Akhirnya ngaku jurus. Saya mengerani betul. Saya mengerani apa? Betul. Nah, nanti ini pangeran buyutnya raduwe. Dan bodoh-bodoh pangeran, Firaun timau pangeran bini. Akhirnya ya Firaun mau inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum apa? Oh jaidun. Loh mestinya tema ilmiah selesai di sini bahwa benar-benar secara ilmiah Firaun tidak tuh. Nah, akhirnya malah tema dirubah. Lalu dikejar juga nopo wani nantang aku terus ganti patah. Ganti nopo? Itu balik misalnya kalau pulau yang ngalir terus kita jajal lagu video blog terus ganti patah. Waduh. Urusan ngalir tidak adu nopo? Ini Pak Armando. Ya repot. Terus tidak adu gede. Ya apa kan mungkin urusan hukum terus tidak adu. Wah, satu muteh, satu potong rokok, dua repot orang firman ganti nopo? Patah. Orang sambung. Nah untung kan dilindungi pengen. Sambung rasa sambung. Dan ini pun kuno ya, tradisi logika gitu itu sudah kuno. Ya, tapi kuno lah narasi ulang ya rasa. Kalau pada matur sopo kamu Musa udina dan larani kita. Mingkot beli antasiana sedurunge yang tak terkosi Musa naing kita. Wa mimba di madita lan tak usih teko panjenengan naing gitu. Zaman jenengan dereng rawuh ya kula disiksa. Mergo ning penjara diberbu. Sakniki jenengan rawuh kula dibebasno karena dianggap balane jenengan ape revolusi ya disik. Padha-padha disiksa maju wae revolusi. Sampai Nabi Musa kala dawuh sapa Musa asar hukum ayu likan apa? Aduh. Asal muga-muga sapa hukum. Asar Quran maknane niku taruh. Asal muga-muga roh hukum sapa pangeran sira kabeh ayu lika yen tong rusak sapa roh hukum adu wakum ing musuh sira kabeh. Saya berharap semoga Allah merusak musuh kalian, membunuh musuh kalian. Jadi akhirnya Musa Fir'aun tenggelam teng laut merah. Ini akhirnya walhasil kalah. Waya taklifakum. Nah ini pentingnya jadi nabi. Sausé Fir'aun iku kabeh niku tenggelam teng kene laut merah. Ora kok masalah selesai. Iso wae sing ganti dolen kowe. Mulane wae taklifakum lan ngangkat khalifah sapa wae kum ing sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Kalau Fir'aun keok sing dadi khalifah sing dadi pemimpin kowe. Tapi ora terus bebas audit, bebas perkara ndak bayang juro. Mongko ningali sapa wae kaya patak malu kali kaya apa kowe berbuat sira. Fir'aun nak kalah sing pemimpin kowe tapi ora kok terus bebas pulsa bebas trek mboten. Di audit pangeran nak layak disiksa diseroki bisa tenan akhirnya Bani Israel tahu dia mimpin dibeli kurangan akhirnya disiksa bisa. Malah ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar Nabi. Ketika Fir'aun rusak, ikut kue jadi khalifah. Tapi bukan berarti selesai. Bayang juro kayak patah. Mana jadi kiai hati-hati. Kadang kiai yang orang bernasab saja begina. Dari putune baiki juga jadi sekuler jadi bid'ah. Oh, tapi kue jadi kiai. Orang begitu sama. Orang kue jadi kiai yang tidak bernasab apapun dia selesai. Sama-sama menghadapi hisab. Kadang kan kita misalnya kecewa, misalnya dia gede ya salah, orang dia cilik orang tak. Jadi anak dia gede dibeli kurang ajar, anak dia cilik orang kurang. Ya semua. Ini peringatannya Nabi Musa. Saat Fir'aun kurang ajar di sisi pangeran, atau kan ada di khalifah terus gak kurang. Sebab itu saat gue jadi khalifah, tetap bayang juro kayak patah. Maksud bahwa kamu ya tetap dalam pengawasan Tuhan.
Dulu ketika kita tidak puasa sama sekali, hampir semua penguasa di Indonesia tidak santri, kita wah, orang Indonesia orang dipimpin kabinet terus dijuru-juru. Kalau jadi pimpin santri kita juga rawan tak? Nggak ada yang ketangkep di partai Islam. Nah, itu kan ya begitu, karena memang masalah itu bukan berarti selesai. Bayang dulu kayak apa? Sama. Wasas fakum lang ngangkat khalifah sapa Allah ing sira kabeh. Tapi tak usah diangkat dari khalifah, bayang dulu. Mongko nali sapa Allah kayak kali kaya apa tak malu nang lakoni sira kabeh dia ing dalam khalifah. Maksudnya kowe bener ta ora? Nah bener ya diganjar, nah salah itu sih. In ahsantum napa? Li anfusikum wa in asatum napa? Salah. Walau takut nanan teman-teman nyekso sapa ingsun ala Fir'auna ing pengikut Fir'aun atau kelompok Fir'aun di sini nah kelawan pasek kulit. Bil kufri tegese kelan pasek kulit. Wanak jenan kekurangan minat kamarat sang kira-kira buah-buahan. Lalahum supaya atau menawa sapa kaum Fir'aun ya zakaru gelem eling sapa kaum Fir'aun. Ya itu nanti gelem eling sapa kaum Fir'aun baik miru namo gelem iman sapa kaum Fir'aun. Mestinya diberi ujian supaya iman, tapi mereka sudah punya logikanya ini faidah jahat umul hasanatu qalu lana hadi faidah jahat mongko nalikane teko ing kaum Fir'aun apa al hasanatu atau kebaikan ayo khosku tegese kemaharjan walina lan kekayaan qalu mongko padha ngucap sapa kaum Fir'aun lana hadi mak kita layak mendapatkan itu nah takik kuwe lan tetep kedhi kita hadi dari hasanah nah satu tegese berhari kita ing hasanah wala naskurulan orang padha syukur sapa kaum Fir'aun alih ing atase hasan. Nak duwe lagi akeh dari hasil kerja keras. Nah, tapi nak lagi rezeki seret dari salah tangga, ali salah madhepe omah macam-macam. Iku piye karepe. Mboten nang sawur mboten. Wa in tusibhum sayi'atu yattayyaru bi musama. Wa in tusibhum lamun mekenani hum ing kaum Fir'aun apa sayi'atu napa kaelekan jaga bentuk tegese pasik wa balal lan balal. Ya to ya rumangka berpikiran jelek atau berprasangka jelek tatoyur sapa kaum Fir'aun ya kasam tegese nganggep elek sapa kaum Fir'aun di Musa lan Musa manan wong mak kang sertane Musa menal mukmin kang kira-kira mukmin nah lagi dia muni gara-gara Musa yang turun musibah manusia membawa siap ala innama ta'iruhum inna ala ini ngo inama to iku mangis dene cara berpikir wong akeh sumugum tegese pikirane wong akeh sing elek iku indah wa iku ana ing kersane Allah. Maksudnya mestine ora usah begitu, kabeh keputusan ning Allah. Ya atihim nakana sapa Allah ing wong akeh iki kelawan iki la to iku. Walakin aksaruhum la ya'lamu. Walakin aksaruhum tetapi ne uti-ati wong akeh la ya'lamu ora ngerti sapa wong akeh. Annama sadane perkara yusibuhum kang kenani sapa pemagum ing wong akeh min inti saking kersane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Fir'aun li Musa maring Musa. Mahma ta'tina bihi min ayati litahharana biya fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina sumangsane nekakno sira Musa ing kita iki kelan min ayatin sang siji ayat. Litahharana iku paling supaya nyikir sira Musa ing kita biya kelan ayat. Fama nahnu laka bimu'minin. Mongko ora ana utai kita laka maring sira Musa bimu'minin kelan wong sing iman kabeh. Pada amang masukna sapa Musa alih ing atase kaum Fir'aun. Para salama kaum utus sapa ingsun alih melarat ing atase kaum Fir'aun atufan ing tufan. Bahwa tufan sing darani tufan ku napa? Maun iku banyu. Dapola kang manjing apa mak buyutagum ing omahe bani napa kaum Fir'aun. Wa wasala lan tumeka apa mak ila qulubil jalisin tumeka maring gulune wong sing nduwe kabeh sapataya. Jadi tenggelam sampai tok bulu. Wal jaro kalan wabah walang belalang malaria nak wabah termasuk jenisnya belalang fa'akala zarahum wa simaruhum kadalik ngentekno tanaman dan buah-buahan kadalik kaya mengkono-mengkono sahabat ayat wal kummalan kummal ejus niku cara sakniki kutu awwa naun dalkira jenis kera tapi ribuan kera nyerang napa tanaman dari tanamane kaum Fir'aun fatat tabi mongko ngentekno ngetut bureni apa kirat mataro kalau jarat yang barang sing ditinggal belalang jadi nak di wabah belalang orang tek ditambahi wabah apa? Keras hasil semua tanaman dihabiskan buat dufati alan kira-kira kodok kata pamalaat mau ngebaya buat dufati buyu tahu yang kira-kira omai kaum Fir'aun waktu amagunan panganane kaum Fir'aun wadah malan engson ngirim ing getek kimiawi jadi airnya menjadi darah ayatin kimia yang dalam kira-kira banyune kaum Fir'aun
ayatin halid dadi pira-pira ayat mufassalatin kang den rinci bayinatin kang den rinci. Pasar baru mongko padha sombong sapa kaum Fir'aun anil iman saking iman dia kelan ayat. Wa kana lan ana sapa kaum Fir'aun niku kaum mujrimina kang dosa kabeh. Walama wa alang semangsane tumiku alih ing ngatasi kaum Fir'aun apa arif suwapa siksa il azab disiksa. Nak wis disiksa wis ngia-ngia kuwapok kalau lagi padha matur sapa kaum Fir'aun ya Musa ya Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida inda. Ud'u jalu sira lana maring kita rabbaka pengiran sira. Bima kelan perkara ahida kang wis janjeni sapa rabbaka inda ka ana ing sanjing sira. Mingkas bil azab disangking ngilangi siksa ana sanging kita in aman lamun iman kita. La in kasyaf ta'an nariksa. Lamun iso buka kita, lamun kosamin buka sira ana sanging kita arisa ing siksa. Lamun minan naitine bakal iman kita la kamaring sira. Walamun silang naitine bang lepas kita maka setane sira Bani Israil lan Bani Israil. Fala maka sapna mongko semangsane buka sapa ingsun apa? Bidoa Musa kelawan sebab dongane Nabi Musa. Anhum sangking kaum Fir'aun arisa ing siksa ila ajalin maring satu tempo hum kang utawi kaum Fir'aun iku baliwu sing tumeka ning siji tempo. Maksudnya pada satu batas yang mereka inginkan mereka sudah bebas dari azab sesuai permohonan mereka, tapi tetap aja idza hum yang kutun idza nalikane ngono hum utawi kaum Fir'aun yang kuduna melanggar sapa kaum Fir'aun yang kuduna sing melanggar sapa kaum Fir'aun darum ing perjanjiane kaum Fir'aun. Jadi ini nak wes bebas azab, mereka iman, nyatanya orang iman. Wa yusiruna bodoh digurung sapa kamu Fir'aun ala kufri ing atase kafire kamu Fir'aun. Fantakum namung nyiksa sapa ingsun ing saking kamu Fir'aun. Fa abrokna gum mongko nenggelamno ingsun gum ing Fir'aun tak balane bilyam ing dalam segara. Ail bakri milki tegese laut sing asin. Di ana lan tak temne kaum Fir'aun bisa bagi anak. Kelawan sebab saat temne kaum Fir'aun iku mendustakan sapa kaum Fir'aun di ayatina lan ayat-ayat kita. Bahkan ulan ana sapa kaum Fir'aun ana sanging ayat. Iku ghafilina lali kabeh. Maksudnya lali kabeh sing kula terangno wae. Yang dianggap ayat nunggu sing berbau klening. Padahal tanpa itu semua wis ana ayat-ayate napa pengenan. Bahkan ulan ana sapa kaum Fir'aun ana sanging ayat ghafilina lali kabeh. Ela ayat adab baru nah tegese ora padha angen-angen sapa kaum Fir'aun. Ha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.